Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Padilla dan Muhammad Putra Fajar ingin menjelaskan tentang makalah berjudul CPU, Central Processing Unit. Pertama-tama saya ingin menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu, agar semua orang tahu dan paham menggunakan alat yang namanya komputer. Akan tetapi jarang di antara orang yang dapat mengoperasikan komputer tersebut mengenal nama perangkat juga sistem kerja dari komputer itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih bijaksana kita tahu, paham, dan mengerti mengenai perangkat komputer dan cara kerja, khususnya pada bagian CPU. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti unit pengolahan pusat merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Di dalam CPU terdapat berbagai macam perangkat keras yang diperlakukan untuk menjalankan komputer dengan penjelasan perangkat yang ada di dalam CPU nantinya. Diharapkan semua orang agar dapat mengetahui, tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga paham cara kerja dari CPU tersebut. Central Processing Unit atau singkat CPU biasanya juga disebut prosesor. Dalam sistem komputer, piranti ini memegang peran yang sangat penting. CPU sering sekali disebut otak komputer. Meskipun penyebutan seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan. Contoh prosesor yang populer saat ini adalah Pentium 3, Pentium 4, Celeron, Core 2, Guard, Core i5, Core i7, dan lain sebagainya. Kecepatan prosesor dinyatakan dengan satuan MHz atau GHz. Kecepatan Pentium 4 misalnya telah mencapai 4,4 GHz dan sangat memungkinkan masih akan terus bertambah. CPU mempunyai bagian-bagian penting, register, dalam memori dalam CPU yang mempunyai kecepatan sangat tinggi. Memori ini digunakan untuk berbagai operasi dalam CPU. Unit control berfungsi mengendalikan seluruh perangkat dalam sistem komputer. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Dan bagian-bagian CPU dengan fungsinya masing-masing yang saling berkaitan. Di antaranya adalah power supply yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Ada juga motherboard yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Dan ada juga hard disk, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data komputer. Dan ada juga prosesor, sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. PGA card adalah komponen yang tugasnya menghasilkan tampilan secara visual. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. Dan ada juga kabel HDD. Kabel data mempunyai fungsi penting juga, yakni menghubungkan satu komponen komputer dengan komponen lainnya. Contoh kabel data ini dapat menghubungkan antara motherboard dan hard disk. Tujuannya adalah hard disk kita dapat terbaca dan melewati sistem yang ada pada motherboard. Oke, selanjutnya saya lempar kepada teman saya yang bernama Muhammad Putra Fajar. Ya, silakan. LAN card local area network. LAN card mempunyai fungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selama kita mempunyai LAN card ini sangat memungkinkan kita dapat terhubung dengan internet tentunya jika kita mempunyai jaringan ADSL ataupun bisa terkoneksi dengan komputer lainnya jika terhubung ke dalam box atau switch. Kabel UTF. Kabel UTF mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Jika kita memiliki LAN card tapi tidak memiliki kabel
UTF, maka sangatlah mustahil kita dapat melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya. RAM, Random Access Memory. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolah. RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau dua yang bersimpan dapat dihapus, lainnya sama halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. 1,4 cara kerja CPU. Adapun cara kerja di CPU dapat dilihat dari urutan sebagai berikut. 1. Saat data dan atau instruksi dimasukkan ke processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input strong. 2. Apabila berbentuk instruksi ditampung oleh control unit di program strong, namun apabila berbentuk data ditampung di working strong. 3. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari pemrograman strong untuk ditampungkan ke instruksi register. Sedangkan alamat memori yang bersifat instruksi tersebut ditimpung di program counter. 4. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working strong untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operan register jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasarkan instruksi yang ditetapkan. 5. Hasil ditampung dari simulator. 6. Apabila hasil dari pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di simulator untuk ditampung kembali ke working strong. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working strong untuk ditampung ke output strong. Lalu selanjutnya dari output strong, hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device. Cara kerja CPU dapat dilihat dengan lebih singkat pada gambar di bawah ini. Bab 3 penutup. 3,1 kesimpulan. CPU merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain, prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal sejak pertengahan tahun 1970-an. Mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. CPU berfungsi sebagai kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan, tombol, pemindai, tuas kontrol maupun titik-kos. 3.1 saran. Apakah yang kami buat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu menambah pemahaman dan memberikan pengetahuan lebih banyak. Alangkah lebih bijaksananya apabila pembaca menjadi referensi tambahan sebagai bahan acuan. Kritik dan saran juga selalu kami terima, karena dengan kritik dan saran makalah ini menjadi lebih sempurna. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih sudah, dan saya mau tutup aja, pamit.
Saya bernama Muhammad Huda Fajar dan teman saya bernama Muhammad Ihsan Fadilah. Pamit dan diberi terima kasih setelah menyaksikan makalah dari kami atau kelompok kami, dan terima kasih banyak.